Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Kajian Diri. Untuk dapat selalu mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam, supaya menambah pemahaman kita, untuk bisa menjadikan hidup kita lebih baik dan terarah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, kali ini, kita akan membahas kajian tentang keutamaan ibadah puasa, serta fadilah-fadilahnya. Mari kita kutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, seperti halnya telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, agar kamu bertakwa. Yaitu, berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni di bulan Ramadan, dan siapa saja di antara kamu yang sakit, atau sedang bepergian, maka wajiblah berpuasa di hari yang lainnya, sebagai pengganti hari-hari di bulan Ramadan yang ditinggalkannya. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, bisa kita lihat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Dalam hal ini adalah, puasa pada bulan Ramadan. Bahkan, ketika kita sakit, ataupun bepergian, atau ada halangan apapun, kita tetap harus mengqadha puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan. Yang berarti, mulai kita akil baligh sampai kita tua, hingga menemui ajal, kita tetap akan menanggung dosa, apabila kita meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersurat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 di atas. Maka kita sebagai hambanya serta sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajiblah untuk mematuhi serta wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, dalam sebuah hadis qudsi juga diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya segala amal ibadah atau perbuatan seorang hamba adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali ibadah puasa, yang diniatkan karena aku, maka, akulah yang akan membalasnya. Sebab ibadah puasa yang dilakukan atau dikerjakan secara diam-diam, atau tak terlihat, itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka Tuhan yang Maha Mengetahui serta Maha Melihat segala amal perbuatan itu. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Dalam Zubdatul Wahidin juga diterangkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yaitu, apabila hari kiamat telah datang, terdapatlah sekelompok makhluk Tuhan yang bersayap seperti burung, dan melayang-layang. Lalu hinggap di pagar pintu surga. Maka malaikat juru kunci yang menjaga surga pun bertanya kepada makhluk itu, wahai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah sebenarnya kalian ini? Maka ia menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun bertanya kembali, apakah kalian sudah dihisab? Maka mereka pun menjawab, tidak, kami tidak dihisab karena kami terbebas darinya. Malaikat pun bertanya lagi, wahai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau telah melewati jembatan Sirhot? Maka mereka pun menjawab, tidak, kami tidak melewatinya. Akhirnya malaikat pun bertanya kembali kepada mereka, wahai hamba Allah, amalan apakah kiranya yang kalian lakukan, sehingga mendapatkan pahala serta derajat seperti ini? Para makhluk tersebut pun menjawab, wahai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dunia dahulu kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara diam-diam dan rahasia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kami ke surga ini pun dengan secara diam-diam dan rahasia. Para pemirsa yang budiman, masih seputar puasa Ramadan, perlulah kita ketahui bersama bahwasanya, apabila pada bulan Ramadan, dan dalam keadaan terpaksa atau darurat, misalnya ketika seseorang menderita sakit yang sangat parah atau sakit keras, dan merasa khawatir jikalau berbahaya untuk melakukan ibadah puasa. Atau juga dikhawatirkan jika menjadi berbahaya akibat lapar, atau mungkin terganggu keselamatan jiwanya. Dalam hal ini adalah puasa di bulan Ramadan, maka, bolehlah seseorang itu berbuka, atau tidak melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam sabda Nabi dijelaskan, bahwasanya, suatu hal yang menyebabkan bahayanya keselamatan jiwa, dan memaksa diri untuk menyelamatkannya, maka, diperbolehkan orang tersebut berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang. Dalam tanda kutip, tentunya hanya dalam keadaan serta kondisi yang darurat saja. Dan apabila tidak dalam keadaan yang darurat, maka, hal yang terlarang tentunya tidak boleh untuk dilakukan atau dikerjakan.
Karena apabila dalam keadaan terpaksa atau memaksa, darurat, ataupun keadaan yang membahayakan, maka keadaan yang terlarang menjadi mubah hukumnya, dan boleh dikerjakan. Pemirsa yang budiman, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya, umatku diberikan 5 macam keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keuntungan itu tak pernah diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Yang pertama adalah, di awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka dengan penuh rahmat serta kasih sayang. Dan orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rahmat dan kasih sayang, maka ia tak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk memintakan ampunan kepada umatku. Yang ketiga adalah, bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, berbahagialah hambaku yang beriman, mereka itu adalah kekasihku. Maka bersegeralah serta bersiap-siaplah surga untuk mempercantik serta memperindah dirinya. Dan yang kelima adalah, bahwasanya mereka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para pemirsa yang budiman, dari situ kita bisa menilai, bahwa sangat rugilah kita, apabila kita tidak menjalankan ibadah-ibadah puasa, terlebih ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dalam segi kesehatan, puasa sangatlah penting sekali, karena dengan berpuasa, serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapat terhindar dari berbagai macam-macam jenis penyakit, yang dohir ataupun penyakit-penyakit batin, seperti bakil, serta sombong kepada sesama. Dengan berpuasa, hati kita akan menjadi lebih lunak, dan tidak menjadi keras seperti batu. Kita akan dapat merasakan, betapa sengsaranya orang yang menahan lapar, yang akhirnya kita bisa menyadari, dan menjadikan kita manusia yang mau berbelas kasih kepada sesama, atau kepada orang lain yang mungkin saat ini sedang menderita kelaparan serta berada di garis kemiskinan, dan mungkin menjadikan kita menjadi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membelanjakan harta-harta kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita dapat memanfaatkan harta kita untuk yang lebih bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan akan pahalanya dan disertai dengan keikhlasan, maka, dosa-dosanya yang terdahulu dan yang sekarang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat juga menerangkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang mempunyai 4 wajah. Dan jarak antara wajah yang satu dengan yang lainnya, sekitar sejauh 1000 tahun perjalanan. Wajah yang satu bersujud sambil bertasbih sampai kelak hari kiamat tiba, dengan membaca, Maha suci engkau serta alangkah bagusnya engkau. Dan wajah yang kedua memandang ke neraka sambil berkata, celakalah bagi orang yang terjerumus ke dalamnya. Dan wajah yang ketiga selalu memandang ke surga sambil berkata, beruntunglah orang-orang yang menjadi penghuninya. Dan wajah yang keempat selalu memandang ke arsy Allah yang Maha Pemurah seraya berdoa, wahai Allah, berilah rahmat atas umat Muhammad yang sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Riwayat yang lain juga menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kiromul katibin, atau malaikat para petugas pencatat amal baik, agar mencatat amal-amal kebaikan dari umat Nabi Muhammad SAW, tanpa mengikut sertakan segala amal yang buruk yang mereka lakukan, dan menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui bersama, bahwasanya, kriteria puasa dalam Islam, bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu 1, adalah puasa umum, yaitu puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan orang umum atau awam. Yaitu puasa yang dikerjakan hanya untuk menahan makan, minum, serta bersetubuh. Yang kedua adalah, puasa utama atau bisa disebut puasa khusus. Yakni puasa yang dikerjakan oleh para syalihin, yaitu puasa yang dikerjakan dengan untuk mengekang seluruh anggota tubuh, agar terhindar dan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan. Yang demikian ini, akan dapat dicapai secara langsung dengan cara, pertama, menahan pandangan mata dari segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Yang kedua, kita haruslah dapat menahan lidah kita dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang dusta. Seperti, memfitnah, sumpah palsu, serta menjelek-jelekkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, yang artinya bahwasanya ada 5 perkara yang membatalkan puasa ialah dusta, fitnah, sumpah palsu, menjelek-jelekkan atau menggunjing orang lain, serta pandangan dengan nafsu syahwat. Yang ketiga adalah menahan telinga kita dari suara-suara yang tidak baik, agar tidak terpengaruh oleh nafsu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang keempat yaitu menahan anggota tubuh kita serta perut kita dari makanan-makanan yang syubhat ketika kita berbuka. Sebab tiada artinya jikalau kita berpuasa meninggalkan makanan yang halal, tapi ketika berbuka dengan makanan yang haram. Sehingga sama saja dengan orang yang membangun bangunan yang megah di tengah-tengah kota. Namun kota itu mereka hancurkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mampu memetik hasil dari puasanya itu, kecuali hanyalah rasa lapar dan dahaga yang dirasakannya. Dan yang kelima adalah mengekang nafsu makan yang berlebihan ketika kita berbuka, sehingga perut tak terisi makanan dengan penuh sesak, sehingga bernafas pun menjadi terasa berat. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang suka memenuhi perutnya saja, dan tak pernah berpikir tentang orang lain, sekalipun itu adalah makanan yang didapatkannya dari cara yang halal. Kriteria yang ketiga yaitu dinamakan puasa hawasul hawas, yaitu puasa yang paling utama. Puasa ini adalah puasa hati, atau bisa dikatakan puasa rohani, yaitu mengekang keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, yang artinya hati serta pikirannya lebih difokuskan kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi, atau mementingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tingkatan dari puasa ini adalah tingkatan puasa yang diamalkan oleh para nabi, serta hamba-hamba Allah yang terpercaya. Para pemirsa yang budiman, dari keterangan-keterangan di atas, saya mengajak kepada para pemirsa semua serta diri saya sendiri, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dari puasa-puasa yang kita lakukan, menjadi lebih berarti, dan dapat menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak harus menunggu bulan Ramadan untuk berpuasa, kita awali untuk belajar puasa-puasa sunnah, seperti puasa pada hari Senin serta Kamis, puasa Ayyamul Baits, atau puasa pada tanggal 13 dan 14 serta 15 rembulan. Dan masih banyak puasa-puasa sunnah yang lain yang dapat kita lakukan untuk melatih tubuh, hati, serta pikiran kita menjadi yang lebih baik, sehat rohani serta jasmani kita. Para pemirsa yang budiman, perlulah kita ketahui serta kita sadari, bahwa berpuasa itu adalah suatu amalan ibadah yang khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui ikhlas dan tidaknya ibadah puasa yang telah kita lakukan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang kelihatan, orang lain bisa menilainya. Seperti ibadah sholat ataupun bersedekah. Dengan kata lain, ibadah puasa adalah ibadah yang hanya disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah puasa adalah suatu bentuk amalan ibadah, yang dimana pelakunya tak mungkin untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah puasa adalah ibadah yang pasti niatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Hasan, bahwa setiap amal ibadah serta ketaatan itu akan mendapat pahala berupa surga, sedangkan pahala dari puasa ialah dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, pada dasarnya, puasa itu adalah suatu ibadah yang bersifat mengekang diri atau menahan diri, memerangi diri, atau bisa disebut memerangi setan dengan cara menghancurkan senjatanya yang sangat ampuh, yaitu hawa nafsu serta syahwat. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengalahkan hawa nafsu serta syahwat adalah dengan cara mengurangi makan serta minum. Di samping itu juga, kita berusaha agar hati kita terus berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah kereta kuda yang ditarik oleh 4 ekor kuda, yang kita ibaratkan 4 kuda itu adalah nafsu kita, atau yang kita sebut amarah, salbiyah, sufiyah, serta mutmainah, yang di situ apabila kita dengan berpuasa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan izin Allah haruslah kita bisa menjadi pengendali dari 4 hawa nafsu kita. Dan janganlah sampai setan yang menguasainya. Telah diriwayatkan bagaimana proses sehingga diwajibkan puasa bagi para hamba. Ialah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, kemudian diperintahkan si akal untuk datang dan pergi kemana ia suka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Wahai akal, siapakah engkau? Dan siapakah sebenarnya aku ini?" Akal menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang aku sembah,
dan aku hanyalah seorang hamba-Mu yang tiada daya upaya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hawa nafsu. Manakala ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap si hawa nafsu ini, sama sekali tidak mengindahkan serta mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Wahai hawa nafsu, siapakah engkau sebenarnya, dan siapakah aku ini sebenarnya?" Si hawa nafsu pun menjawab, "Engkau adalah engkau, dan aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum hawa nafsu itu, karena memang pantas untuk dihukum. Ia disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dari api neraka, dan ditanya kembali seperti pertanyaan yang semula. Namun, hawa nafsu tetap menjawab dengan jawaban yang semula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum hawa nafsu dengan kelaparan selama 100 tahun lagi lamanya. Dan setelah hukumannya selesai, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kembali kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu akhirnya menjawab, "Engkaulah Tuhan yang aku sembah, dan aku adalah hamba-Mu." Maka semenjak itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa terhadap hawa nafsu. Dari Bahjatul Anwar diceritakan, tentang rahasia puasa yang 30 hari adalah karena suatu peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi. Buah kuldi yang mereka makan itu tertahan di kerongkongannya selama 1 bulan lamanya. Mereka menjadi bingung, dan dengan kejadian itu, Nabi Adam alaihi wasallam serta Ibu Hawa akhirnya sadar, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan kepada mereka berdua, untuk menunaikan ibadah puasa selama 30 hari, baik di siang maupun malam harinya. Sebab, kenikmatan dunia itu ada 4 macam, yaitu makan, minum, tidur, dan bersetubuh. Sedangkan puasa yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Sebab, jika malam hari kita boleh untuk berbuka, serta diperbolehkan makan, minum, tidur dan bersetubuh. Yang demikian itu adalah merupakan suatu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kita semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlulah dan wajib untuk kita syukuri. Nah para pemirsa yang budiman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk para pemirsa semua. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe, serta komen, agar kami dapat memberikan informasi-informasi, serta kajian-kajian yang lebih bermutu untuk pemahaman kita, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kata-kata dari naskah kami yang kurang sopan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.